Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seandainya malaikat maut datang mencabut nyawa kita malam ini dan kita mati menghadap Allah Subhanahu wa taala, rumah tinggal, mobil tinggal, istri tinggal, anak tinggal, cincin tinggal, gelang tinggal, rantai tinggal, kasur tinggal, semuanya tinggal. Lalu yang besok malam mengalir itu mana? Orang yang sholat di masjid, kita sempat bantu support bangun masjid. Anak-anak ngaji dari maghrib ke isya. Ada tablik akbar, pengajian subuhnya, zuhurnya, asarnya, tarawihnya, witirnya. Itulah cuman yang mengalir di hadapan Allah. Yang lain tinggal. Mau percaya omongan saya, alhamdulillah. Yang tidak percaya, rasakan sendiri. Karena orang baru benar-benar yakin tentang kematian itu setelah dia mati. Sebelum itu, yang mati kan dia, yang mati kan dia, yang mati kan dia. Sampai akhirnya dia mati, baru sadar dan ingin hidup lagi, tapi apa daya? Tak bisa. Maka sebelum kematian itu datang, mari kita support. Salah satu yang perlu kita support adalah Masjid Al-Ikhlas Penggilingan, Jakarta Timur. Ini orang-orang soleh, orang-orang baik yang mengurus Masjid Al-Ikhlas Penggilingan, Jakarta Timur. Nomor rekeningnya bukan pribadi, atas nama Masjid Al-Ikhlas. Mari transfer ke Bank DKI Syariah, bukan konvensional, Bank DKI Syariah. Nomornya catat baik-baik, 715 21 051 260. Sekali lagi 715 21 051 260. Yang mau konfirmasi silakan ke nomor 0813 191 299 17. Berkah selalu, sukses dunia akhirat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد أخرج الناس من الظلمات إلى النور. Para alim ulama, para asatidz, para hujjaj, para tokoh masyarakat, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat isya yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa hadir dalam rangka salat isya berjamaah, dilanjutkan dengan taklim. Mudah-mudahan langkah kaki kita menuju masjid sesungguhnya kita sedang menjumpai Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kita sedang melangkah ke jembatan Shiratal Mustaqim menuju ridwanillah, keridhaan Allah, menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga Allah curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uswah kita, teladan kita yang tidak henti-hentinya kita bersolawat kepada beliau, dengan harapan Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan derajat kita di hadapan Allah dan di hadapan makhluk-makhluknya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, mari kita baca surat Al-Fatihah dengan niatan, ya Allah, apabila ada di antara kami sakit, sembuhkan penyakit-penyakit kami ya. Apabila ada di antara kami punya masalah belum selesai, selesaikanlah urusan kami ya Allah. Lapangkan rizki kami ya Allah. Cukupkan kebutuhan-kebutuhan kami ya Allah. Ala hadihiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Fatihah yang kedua kita bacakan dengan niatan semoga para duyufullah, tamu Allah Subhanahu wa taala yang baru pulang, ya, Haji Indra dan Haji Suyono, ya Allah jadikan beliau ini haji yang mabrur, berkah pada anak cucu ya Allah, berkah buat kita semua. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga Allah mengabul doa kita. Amin. Mari kita hafalkan 10 ayat surat Al-Kahfi, ya, dibaca bareng-bareng. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Shallallahul Azim. Mudah-mudahan dengan hafal 10 ayat dari surat Al-Kahfi, Allah akan bebaskan kita dari fitnah Dajjal dan fitnah-fitnah yang lain. Amin ya rabbal alamin. Ya. Kita masih rangkaian masalah haji, ya. Istihbabus syurbi min ma'i zamzam, ya. Disunahkan orang-orang yang habis tawaf baik haji maupun umrah disunahkan meminum air zam-zam. Apalagi di sini ada yang baru pulang, ya, siapa tahu bawa 5 liter. Alhamdulillah, ya. Wa idza faragha, dan apabila telah selesai at-taifu, orang-orang yang tawaf, ya, min tawafihi, dari tawafnya. Jadi apabila orang sudah selesai dari tawaf, apa itu tawaf? Mengelilingi Ka'bah 7 kali, diawali dengan dari apa? Pojok Hajar Aswad, berakhir di pojok Hajar Aswad 7 kali, ya, dengan kondisi Ka'bah adanya di sebelah kiri, ya, melawan arus jarum jam. Apabila orang-orang yang tawaf udah selesai min tawafihi, dari tawafnya, wa shalla rak'ataihi,
dan sholat 2 rakaatnya. Sholat sunnah tawaf. Jadi habis tawaf itu disunahkan sholat inda maqami Ibrahim, ya, di maqam Ibrahim, bukan makam. Ya, saya naik haji Ustaz, makamnya Nabi Ibrahim, bukan makam, maqam, ya, tempat dulu Nabi Ibrahim membangun Ka'bah. Jadi apabila sudah selesai tawaf dan sudah selesai 2 rakaat di maqam Ibrahim, istahabba lahu, disunahkan baginya ayyashroba mimma'i zamzam. Setelah sholat 2 rakaat, ya, di belakang, ya, belakang maqam Ibrahim, disunahkan baginya untuk meminum dari air zam-zam, sunnah, ya. Thabata fi sahihaini, ya, juga ada di dalam 2 kitab fi sahihaini, yaitu kitab hadis Bukhari dan Muslim. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syariba mimma'i zamzam, bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminum dari air Zamzam. Wa annahu qala, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innaha mubarakatun, sesungguhnya air Zamzam ini berkah, sangat berkah. Apa itu berkah? Ya, al-bikru, ya, sumur. Birkatun, sumur, ya. Apa itu sumur? Coba Bapak ketika di kampung dulu ada sumur, ya, bukan ledeng, ya, sumur. Apabila sebelum subuh kita ambil airnya sampai hampir habis, kita lihat 2 jam penuh lagi enggak? Itu namanya berkah, ya, sumur. Apa arti berkah? Itu berkembang kebaikannya, bukan hanya satu tapi bermacam-macam kebaikan yang kita peroleh. Maka ketika mendoakan semoga berkah. Jadi apapun yang kita lakukan mengandung berkah. Innaha ta'amu ta'min, sesungguhnya air Zam-Zam ini makanan yang mengenyangkan. Jadi kelihatan oleh mata kita air Zam-Zam itu adalah air, tapi Rasulullah menyebut makanan yang bisa mengenyangkan. Coba nanti Bapak ketika umroh, ketika naik haji, lapar, niat, ya Allah, kenyangkan saya dengan air Zam-Zam, maka akan kenyang, ya, luar biasa. Makanya innaha mubarakatun, sesungguhnya air Zam-Zam ini adalah keberkahan. Wa shifa'u suqmin, dan air Zam-Zam ini adalah penyembuh dari berbagai macam penyakit. Apapun penyakitnya, termasuk penyakit hati. Kita sering sakit hati, ya Allah. Ketika umroh, ya Allah, hilangkan saya penyakit dengki, iri, hasad, pelit, yang macam-macam, minum, ya. Niatnya untuk menghilangkan penyakit-penyakit hati. Akan sembuh, Pak. Saya itu pernah menasihati orang, ya. Dia lagi rame-rame minum. Pak, minum, Pak. Ya Allah, mudah-mudahan saya pulang dari sini tidak merokok lagi, ya Allah. Yang satu, siap Ustaz. Dia, kita bareng-bareng, ya Allah, mudah-mudahan saya sampai ke Jakarta enggak ngerokok lagi. Yang satu marah sama saya, Ustaz, sekalipun setan atau malaikat
yang larang saya merokok akan saya lawan. Malaikat aja dilawan kalau melarang dia merokok. Aneh, astagfirullahaladzim. Bener, pulang itu merokoknya semakin jadi. Sekarang udah enggak merokok lagi sama sekali. Meninggal. Ya. Jadi air Zam-Zam ini tergantung pada niatnya. Ya. Wa anna Jibril, dan sesungguhnya malaikat Jibril ghassala qalba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwa sesungguhnya malaikat Jibril telah mencuci qalba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, pantesan Nabi Muhammad sabar banget, Nabi Muhammad bijak banget, Nabi Muhammad tegas banget, Nabi Muhammad jelas banget dalam menyelesaikan permasalahan. Ya. Karena apa? Wa anna Jibril ghassala qalba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, karena sesungguhnya Jibril telah mencuci hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bimaiha, dengan air Zam-Zam. Jadi dibelek, Pak. Benar-benar dibelek. Ngerti nggak Pak dibelek? Bahasa Portugal, perbatasan Purwokerto Tegal. Dibelek, dibelah dadanya, diambil oleh malaikat Jibril, dicuci bimaiha, dengan air Zam-Zam. Kapan terjadi? Lailatul Isra, ketika Nabi Muhammad Isra Mi'raj. Jadi benar adanya bahwa malaikat Jibril telah mencuci hati Nabi Muhammad SAW dengan air Zam-Zam ketika malam Isra Mi'raj. Ya. Waruya Tobroni fil Kabir, dan diriwayatkan oleh Imam Tobroni di dalam kitab Al-Kabir. Wa Ibnu Hibban an Ibnu Abbasin, dan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Mudah-mudahan Allah meridhai keduanya. Annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, annan Nabiyya, bahwa sesungguhnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, qala, beliau bersabda, khairu ma'in, sebaik-baik air, sebaik-baik air, ala wajhil ardi, di dalam permukaan bumi maupun yang terkandung di perut bumi. Ya. Jadi sebaik-baik air yang ada di bumi, air manapun, ma'u Zam-Zam, adalah air Zam-Zam. Sehingga sekalipun kita jualan air, jangan ngomong air ini persis air Zam-Zam. Bulbal bilbul ngibul. Hadisnya begitu. Sebaik-baik air di permukaan bumi maupun di perut bumi adalah air Zam-Zam. Kalau mau ngomong ini mirip air Zam-Zam, bolehlah. Tapi kalau setara, nggak mungkin Rasulullah mengatakan sebaik-baik air di permukaan bumi adalah air Zam-Zam. Fihi ta'amut ta'mi, di dalam air Zam-Zam ada makanan yang mengenyangkan. Sekalipun kelihatannya nggak menyerupai singkong, tapi dia bisa mengalahkan dasarnya singkong. Karena Rasulullah mengatakan begitu, fihi ta'amut ta'mi, di dalam air Zam-Zam ada makanan yang mengenyangkan. Wa syifa'u sukmi, ya, dan ada penyembuh dari berbagai macam penyakit. Ini adalah al-hadis, ya. Ini yang saya baca adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan riwayatnya siqat, dipercaya, ya. Jadi jangan ragu-ragu, ya, bahwa sebaik-baik air adalah air Zam-Zam. Adabu surbi minhu, adab terhadap meminum air Zam-Zam, ya. Jadi meminum air Zam-Zam ada adab-adabnya.
yusinu ayyan wa asyariba inda syurbihi, ya. Disunnahkan untuk berniat ketika meminum air zam-zam, asyifa wan nahwa. Jadi ketika kita meminum air zam-zam, kita hendaknya berniat baik untuk pengobatan, penyembuhan ataupun keperluan-keperluan yang lain. Ya Allah, saya niat minum air zam-zam, mudah-mudahan saya mudah menghafalkan Al-Quran, ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, saya meminum air zam-zam, mudah-mudahan ya Allah doa saya selalu Engkau kabul, ya Allah. Ya Allah, saya minum air zam-zam dengan niatan mau berdoa agar anak saya menjadi pandangan mata yang menyejukkan hati saya, ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Seluruhnya berdoa, ya. Jadi ketika minum air zam-zam, kita hendaknya disunnahkan untuk berdoa kepada Allah, baik untuk pengobatan maupun yang lainnya. Mimma huwa khaira fiddin, baik urusan agama, urusan akhirat, wad dunya maupun urusan dunia. Boleh Bapak Ibu. Jadi baik urusan dunia maupun urusan akhirat, urusan agama, bahkan urusan apapun boleh ketika kita minum air zam-zam. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ya, fa inna Rasulullah, karena sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, ma'u zam-zam, kata Nabi, kata Rasulullah, air zam-zam itu lima syuribalahu, tergantung kepada niat meminumnya. Tuh Pak, Nabi yang ngomong, sesungguhnya air zam-zam itu tergantung bagi para peminumnya. Wa an Suwaid bin Sa'id, dan dari Suwaid bin Sa'id qala, dia berkata, ra'aitu Abdullah ibn al-Mubarak, aku telah melihat Abdullah bin Mubarak bi Makkah, ketika di Makkah. Ata ma'a zam-zama, Abdullah bin Mubarak di Makkah mendatangi air zam-zam. Wastasqa, lalu dia meminumnya, minhu, air zam-zam, surbatan, sekali teguk, ya, sekali meminum. Siapa tadi yang meminum? Abdullah bin Mubarak, ya, meminum air zam-zam satu teguk. Thumma istaqbilal Ka'bah, kemudian dia menghadap Ka'bah. Nah, sunnahnya itu meminum air zam-zam menghadap ke Ka'bah. Kalau di sini ke kiblat, ya. Nih, ketika di Mekah menghadaplah Ka'bah, kayak salat. Faqala, lalu Abdullah bin Mubarak berdoa, Allahumma inna, wahai Allah, sesungguhnya Ibnu Abil Mawali haddatsana, mengabarkan kepada kami, an Muhammad ibnil Mundir, yang riwayatnya dari Muhammad bin Mundir, an Jabir, dari Jabir. Nah, dia itu ngomong sama Allah, ya Allah, sesungguhnya Abi Mawali mengabarkan kepadaku, sumbernya dari Muhammad bin Munkadir, riwayatnya an Jabir, dari Jabir, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma'u zam-zam, air zam-zam itu lima syuribalahu. Jadi ngomong, ya Allah, kata Nabi, ya, air zam-zam itu tergantung niatnya. Wa hadza asrabahu, ya Allah,
ini saya meminum air zam-zam ya Allah li'atshi yaumal qiyamati, agar aku tidak kehausan pada hari kiamat. Doanya enggak dunia, tapi minta tidak kehausan pada hari kiamat. Kalau kita pengennya apa? Rezekinya mamrah-mamrah, ya kan? Kemudian ladangnya bertambah, ya kan? Tapi Abdullah bin Mubarak mintanya, ya Allah, saya nih sekarang minum air zam-zam, niat saya ya Allah, hilangkan kehausan kita pada hari kiamat. Karena hari-hari terbesar adalah pada hari kiamat. Kapan dimulainya kiamat? Ketika matahari terbelah. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat. Ya. Jadi yang namanya kiamat adalah kapan? Idza syamsu kuwirat, apabila matahari terbelah. Matahari akan terbelah dan bintang-bintang berjatuhan. Mulai saat itu Abdullah bin Mubarak ingin, ya Allah, agar saya tidak kehausan pada hari kiamat. Ya. Thumma syariba, kemudian meminum air zam-zam. Rawahu Ahmad, yang meriwayatkan Imam Ahmad bisanadin sahih. Hadisnya hadis sahih, ya. Kalau sudah disebut hadis sahih, kita nggak perlu tanya riwayat dan sanadnya, pasti, ya, karena yang disebut hadis sahih adalah sudah tidak perlu dipertanyakan lagi. Wal Baihaqi, dan Imam Baihaqi, wa an Ibnu Abbasin, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma'u zamzam, air zam-zam, lima syaribalahu. Ya, hadisnya sama, ya. Jadi hadis itu di hadis sahih ada, kemudian di hadis riwayatnya Imam Baihaqi ada. Berarti hadis itu memang hadis sahih. Dimanapun karangan siapapun hadis ini muncul, ya. Maka ma'u zamzam, air zam-zam, lima syaribalahu, itu tergantung daripada niatnya, ya. In syaribtahu, jika kalian meminumnya, tastashfi syafaqallah, jika kalian meminumnya ingin untuk pengobatan, untuk penyembuhan, syafaqallah, maka Allah akan menyembuhkan kalian. Jadi ada orang sudah mau semaput, ngerti nggak Pak semaput? Pingsan, ya, karena lelahnya tawaf, ya. Itu minumin zam-zam. Akhirnya dengkulnya itu disiram air zam-zam. Ustadznya doain, syafahullah, ya Allah, syafahullah. Kemudian diminumkan, dibacain surat Al-Fatihah, ya Allah, jadikanlah air zam-zam ini penyembuh dari segala macam penyakitnya, ya Allah, ya. Diminumin, ya. Diminumin, kemudian kakinya sehat, matanya juga melek lagi. Itu dahsyatnya air zam-zam, tidak menunggu lama-lama. Allah buktikan di depan Ka'bah, ya. Jika kalian ingin kesembuhan ketika meminum air zam-zam, maka syafaqallah, Allah akan menyembuhkan kalian. Wa in syaribtahu lisabba'aka, jika kalian meminum air zam-zam untuk mengenyangkan, asbaqallah, maka Allah akan mengenyangkan kalian.
Wa in syaribtahu liqat'i dha'mika, dan apabila kalian meminum air Zam-Zam untuk menghapus, untuk melenyapkan rasa haus, qata'ahullah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskannya. Itu dahsyatnya air Zam-Zam. Dan air Zam-Zam itu adalah air galian malaikat Jibril, ya. Jadi yang menggali air Zam-Zam adalah malaikat Jibril. Yang nyuruh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk menyediakan minumnya Nabi Ismail. Rawahu Ad-Daraqutni wal Hakim, ya, meriwayatkan Imam Daraqutni wal Hakim, wasada, dan dia menambahkan wa in syaribtahu, apabila kalian meminum air Zam-Zam musta'idan, lalu kalian ingin meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, a'adakallah, maka Allah akan melindungi kalian. Maka semestinya seorang muslim di rumah menyimpan air Zam-Zam, mestinya, ya. Boleh tuh dibeli di Wali Songo, tuh asli biasanya, ya. Di toko-toko yang memang ada kaitannya dengan Arab Saudi, beli, ya, yang sebotol segini, ya kan, ya. Itu, atau orang yang baru pulang umroh 5 liter, ya Ustaz, ya. Pak Indra dapat berapa liter kemarin? 5, ya. Emang iya, iya, cuman 5, ya. Boleh tambahin 5 liter lagi air, jadi 10 liter, ya. Ya. Jadi ketika kita meminum air Zam-Zam musta'idan, ingin minta perlindungan dari Allah, a'adzakallah, maka Allah akan melindungi kalian. Wastahiba ayyakuna syurbu ala thalathatin anfas, ya. Dan juga disunnahkan ketika minum air Zam-Zam ini 3 kali tarik napas, ya. 3 kali tarik napas, baru minum, ya. Tarik napasnya 3 kali baru meminum. Wa yastaqbila bil kiblata, dan disunnahkan untuk menghadap Ka'bah, wa yatadalla minhu, baru meminumnya. Nah, jadi bismillahirrahmanirrahim, niat minum air Zam-Zam. Niatnya buat apa silahkan. Tarik nafas 3 kali menghadap ke Ka'bah. Itu ketika di Ka'bah. Ketika di penggilingan, ambil air Zam-Zam, jangan main teguk aja, minimal bismillah. Jadi kalau mau minum, ingat Allah. Sekalipun minum teh, minum, ingat bismillahirrahmanirrahim minimal. Ini minuman jadi berkah, ya. Kita kadang-kadang begitu ada teh manis langsung klek klek klek. Di tahlim aja kagak baca bismillah, ngelihatnya serabi sama minum apapun ingat Allah Subhanahu wa taala. Ketika selesai alhamdulillah, dibiasain. Jangan pakai tangan kiri, ya. Giliran ngerokok pakai tangan kanan, giliran minum pakai tangan kiri, kebalik. Kebalik, ya. Jadi ketika mau minum air Zam-Zam, bismillahirrahmanirrahim, niatkan untuk apa? Kemudian menghadap Ka'bah, kalau di sini menghadap kiblat, kemudian apa? Meminumnya. Wa yahmadallah, dan memuji Allah Subhanahu wa taala, wa yad'u,
dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bimadabi Ibni Abbas, dengan doa yang dibaca oleh Ibnu Abbas. Ini ada doanya lagi ya. Ada doanya. Fan Abi Mulaikah, diriwayatkan dari Abi Mulaikah, qala, dia berkata, jaa rajulun, datang seorang laki-laki ila Ibnu Abbas, kepada Ibnu Abbas radhiyallahu an, faqala, lalu dia ditanya, min aina ji'ta, kata Ibnu Abbas, kalian datang dari mana? Qala, dia menjawab, syaribtu mimma'i zamzam. Ya Ibnu Abbas, saya baru meminum air Zamzam ya. Saya telah meminum air Zamzam ya. Kemudian qala Ibnu Abbas, kemudian berkata Ibnu Abbas, asyaribta minha, apakah kau meminumnya kama yambahi ya, apakah kalian meminumnya sudah benar enggak caranya ya kan. Nah kemudian qala, dia bertanya lagi, wa kaifa dzaka ya Ibnu Abbas, dia bertanya, bagaimana engkau ya Ibnu Abbas meminum air Zamzam. Jadi dia balik, dia seorang laki-laki datang Ibnu Abbas, ditanya, dari mana ente? Saya baru minum air Zamzam. Bagaimana minumnya? Sudah standar apa belum? Sudah memenuhi cara-caranya belum? Baru dia nanya, gimana sih ya Ibnu Abbas cara meminum air Zamzam? Dia nanya lagi. Qala idza syaribta minha, apabila kalian meminum air Zamzam, fastaqbilul qiblata, maka menghadaplah kalian ke kiblat, ke Ka'bah. Wadkurillah, dan ingatlah Allah Subhanahu wa taala, wa tanaffasa thalathan, dan bernapaslah tiga kali. Menghadap kiblat, tarik napas tiga kali ya. Wa yadalla minha, dan minumlah darinya. Fa idza farahta, dan apabila kalian selesai meminum air Zamzam, fahmadillah, maka memujilah Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah atau alhamdulillahirabbil alamin ya, seperti itu. Ketika minum air Zamzam sudah selesai, muji Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan yang lainnya ya Ustaz? Allahu akbar boleh, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar juga boleh. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayatu ma bainana wa bainal munafiqina, perbedaan antara kami dan orang-orang munafik ya. Perbedaan antara kami dengan orang munafik. Oh ini ada yang kelewat. Wa tadalla minha, maka minumlah yang banyak ya. Dan pujilah Allah Subhanahu wa taala, karena Rasulullah mengatakan antara kami, perbedaan antara kami dengan orang munafik, annahum la yatadallamuna, orang-orang munafik minumnya itu enggak banyak kayak kita. Orang munafik cuman cimik-cimik minum air Zamzam. Tapi kalau Rasulullah meminumnya laha, satu gelas ya, dihabisi ya. Kemudian apa? Rawahu Ibnu Majah wa Daruqutni wal Hakim wa kana Ibnu Abbasin, dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, idza syariba, apabila dia meminum mimma'i Zamzam, Ibnu Abbas ketika meminum air Zamzam, qala Allahumma inni as'aluka
ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa syifa'u min kulli da'in. Ya. Wa syifa'un li kulli da'in. Dan ini doa meminum air Zam-Zam yang paling banyak dipakai oleh jumhur ulama. Ya, mari kita apalin ya. Siapa tahu tetangga ngasih air Zam-Zam, jangan langsung serbut aja. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa syifa'un min kulli da'in. Ya Allah, sesungguhnya aku minta kepadamu ya Allah ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat, wa rizqan wasi'an, dan rizki yang luas, dan menjadi penyembuh dari segala macam penyakit. Ilman nafi'an, ya. Apa itu ilman nafi'an? Ilmu yang bermanfaat. Ini adalah sepertiga dari aset kita di dunia. Idza matal insan in qata amaluh, apabila manusia sudah meninggal, semuanya amalnya akan hapus, terputus. Illa min thalathin, kecuali 3 perkara. Ya. Yang pertama apa? Shadaqatun jariyah au ilmin yantafa'u bih. Kemudian yang ketiga, waladin yad'ulah. Ya. Nah, ini doa meminum air Zam-Zam ini ada ilman nafi'an. Apa itu lihat ilmu yang bermanfaat? Bisa jadi ilmunya banyak, manfaatnya banyak. Bisa jadi ilmunya banyak tapi nggak pernah disebarin. Tapi ada orang yang ilmu sedikit tapi memancar kemana-mana. Ya. Syukur-syukur banyak memancar kemana-mana. Itu namanya ilmu yang bermanfaat. Kemudian rizqon wasi'an, rizkinya lapang, rizkinya mencukupi. Mendingan cukup apa mendingan banyak? Benar? Oke. Mendingan punya gaji 20 juta tapi utangnya 2 juta, apa gaji 10 juta nabung 2 juta? Ayo. Milih mana Pak Haji? 10 juta tapi bisa nabung. Iya. Jadi yang namanya wasi'an ini rezekinya lapang. Artinya apa? Mencukupi. Dan ketika orang merasa tercukupi itu akhirnya dia pembuluh darahnya jadi lebar. Pembuluh darahnya lebar, darah lancar. Artinya sehat. Ketika sehat, panjang umur. Ya. Luar biasa. Kemudian dan menjadi penyembuh dari segala macam penyakit. Itu dahsyatnya air Zam-Zam. Disunnahkan ketika kita haji maupun ketika kita umroh habis tawaf. Ya, mudah-mudahan Allah memberkahi kita semua, amin ya rabbal alamin. Silakan yang ingin nambahin atau ingin pengalaman tentang air Zam-Zam silakan. Sambil dihabisin tuh. Ya, gimana Pak? Oh, tambahan pengalaman boleh. Namanya curhat ya. Silakan Pak. Pilek. Ya, langsung hilang ya.
Ya. Ya, kontan ya. Pilek kontan. Oke. Ya. Iya. Ya. Baik ngalamin maupun nggak ngalamin harus dipaksa percaya ya kan, karena ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi Pak Jartono? Air jam-jam kan tawar kan. Iya. Saya kemarin ke rumah Haji Indra, ini tawarin air jam-jam. Udah tahu air jam-jam tawar, masih ditawarin lagi. Makin tawar ya, makin tawar. Emang harus hati-hati dengerin Pak Hartono. Ya. Alhamdulillah. Ya. Ada lagi? Silakan. Mewakili Pak Jartono. Iya. Pak Jartono kemarin umroh. Iya. Mau mandi pakai air zam-zam boleh kan? Boleh. Boleh. Iya. Boleh. Boleh. Puas ya. Diminum buat mandi juga. Ya. Tapi jangan buat cebok ya, jangan. Buat mandi. Ada lagi? Silakan Pak Solihin. Waalaikumsalam. Apa? Oh, minum air zam-zam, niatnya naik haji, bagus. Nanti insya Allah, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Sekalipun kita tidak punya uang, ya, tapi kita meminum air zam-zam, ya Allah. Dengan air zam-zam ini ya Allah, dengan kemujizatan seperti yang Rasulullah katakan, air zam-zam itu tergantung niatnya, ya Allah. Saya minum air zam-zam ini, ya Allah, berangkatkan saya haji ke Baitullah, ya Allah. Allah akan jawab, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir tulijul laila fin nahar wa tulijul nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab. Allah mampu memberikan kerajaan kepada siapapun yang Allah kehendaki, dan Allah mampu mencabut kembali kerajaan dari siapapun yang dikehendaki. Allah mampu merubah malam jadi siang, siang jadi malam. Allah mampu mematikan yang hidup, menghidupkan yang mati, apalagi sekedar memberangkatkan haji Pak Solihin. Kecil kata Allah, kecil kata Allah, tapi harus yakin, yakinnya. Dan setelah itu sudah niat minum air zam-zam, ingin naik haji, setiap malam berdoa kepada Allah, ya Allah, berikan kekuatan kami untuk naik haji seperti tetangga-tetangga kami, ya Allah. Sebut namanya yang udah naik haji. Insya Allah cepat atau lambat Allah akan mengabulkan. Ada seorang merbot masjid, dilihat hartanya nggak mungkin naik haji, tapi dia orang yang sangat soleh, setiap hari membersihkan masjid dan berazan. Alhamdulillah, kekuasaan Allah, dia sudah berdoa selama 10 tahun. 10 tahun Pak berdoa dengan tidak memperhatikan, nggak mungkin. Kalau kita bilang nggak mungkin, mengecilkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia berdoa terus, tiba-tiba pagi-pagi, Pak, naik haji mau nggak sama saya? Bapak jangan bercanda. Besok iya. Dia, Bapak jangan bercanda. Enggak, serius. Ini istri sebenarnya harus berangkat sama saya.
Tapi istri nggak mau, katanya belum siap. Takut di sana dilempar sepatu. Katanya orang bilang kalau naik haji, apa yang diperbuatan di Jakarta akan dibalas sama Allah. Dia nggak siap, masih banyak dosa Pak saya, katanya. Oh iya, udah boleh, berangkatlah haji pada tahun 2016. Masya Allah, Pak Solihin, tidak ada yang tidak mungkin. Ketika Allah berkehendak cukup, jadilah, maka jadi kalian naik haji, tapi berdoa setiap malam. Kecil bagi Allah untuk mengangkat kita sekedar dari Indonesia ke Mekah, kecil bagi Allah. Amin ya rabbal alamin. Ada lagi? Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa syafiina wa karimina wa habibina wa dzukhrina wa maulana Muhammad sayyidil awwalina wal akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala bi sahabati ala ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li sultanik. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkan dosa ayah bunda kami ya Allah. Ampunkan dosa putra-putri kami ya Allah. Ampunkan dosa tetangga-tetangga kami ya Allah. Ampunkan dosa guru-guru kami ya Allah. Ampunkan dosa orang-orang yang kami cintai ya Allah. Ya Allah, jangan Engkau jadikan putra-putri kami sebagai musuh bagi kami ya Allah. Ya Allah, jangan Engkau jadikan putra-putri kami sebagai fitnah yang buruk bagi kami ya Allah. Ya Allah, jadikan putra-putri kami pandangan mata yang menyejukkan hati kami ya Allah. Ya Allah, cukupkan rizki kami ya Allah, rizki ayah bunda kami ya Allah, rizki putra-putri kami ya Allah, rizki tetangga-tetangga kami ya Allah, rizki guru-guru kami ya Allah, rizki orang-orang yang berjasa kepada kami ya Allah. Ya Allah, rizkikan kepada kami rizki yang halalan dan thayyiban ya Allah, rizki yang akan menenteramkan hati kami ya Allah. Ya Allah, jangan Engkau rizkikan kepada kami rizki yang haram ya Allah, sekalipun hanya sesuap nasi ya Allah. Ya Allah, jangan Engkau uji kami dengan ujian yang berat ya Allah, yang kami tidak akan sanggup untuk menghadapinya ya Allah. Ya Allah, tolonglah kami ya Allah, sebagaimana telah Engkau tolong orang-orang soleh sebelum kami ya Allah. Ya Allah, jadikan surga sebagai tempat tinggal kami ya Allah, tempat tinggal putra-putri kami ya Allah, tempat tinggal kedua orang tua kami ya Allah, tempat tinggal tetangga-tetangga yang seiman dengan kami ya Allah, tempat tinggal guru-guru kami ya Allah, tempat tinggal orang-orang yang kami cintai ya Allah. Ya Allah, jangan sekali-kali Engkau sentuhkan api neraka ke dalam keluarga kami ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina